warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah pertemuan kedua Bahasa Indonesia e-learning mengenai karangan ilmiah, ilmiah populer, dan non-ilmiah. Pertemuan kedua ini membahas mengenai bagaimana menulis karangan di dalam bahasa Indonesia. Adapun menulis karangan ini merupakan salah satu keterampilan berbahasa Indonesia yang dikuasai oleh mahasiswa, khususnya program studi non-bahasa. Nah, ketika menulis karangan ini berkaitan dengan pernyataan tentang fakta, kesimpulan yang ditarik dari fakta juga, dari fiksi juga, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu berdasarkan golongan karangannya ada 3, yaitu karangan ilmiah, ilmiah populer, sama non-ilmiah. Nah, karangan ilmiah sendiri artinya adalah karangan yang berisi mengenai ilmu pengetahuan, faktanya dari umum, kemudian ada metodologi penelitiannya, ada penulisannya juga benar. Itu juga. Nah, ciri-cirinya sudah pasti dia harus sistematis, tidak berdasarkan hayalan, cermat, tepat, tidak bersifat membujuk, tidak ada alasan, tidak emosi, tidak keuntungan, dan juga tidak melebihkan sesuatu, apa adanya. Jika bagus-bagus, jika jelek katakan jelek. Contohnya bisa berupa makalah, usulan penelitian, skripsi, tesis, sama disertasi. Nah, makalah itu biasanya membahas mengenai suatu topik tertentu tercakup dalam ruang lingkup perkuliahan, seminar, simposium, atau pertemuan ilmiah lainnya. Terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, pembahasan, simpulan, sama daftar pustaka. Kalau usul penelitian atau proposal itu biasanya disusun sebelum suatu kegiatan atau rencana terjadi. Kemudian dibuatlah dalam bentuk karangan penelitian. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sana juga jelas segala macam, ada metodenya, ada jadwalnya, sistematika, daftar pustaka. Usulan penelitian juga bisa disusun, ada pendahuluan, landasan teori, sama metodologi penelitian. Juga ada pembahasan sama kesimpulan dan saran. Skripsi, nah skripsi ini untuk jenjang S1, dia berupa pelatihan pembuatan karangan ilmiah yang bersifat teknis. Nah, kalau tesis untuk S2 ini menitik beratkan karangan ilmiah pada metodologi penelitian sama metodologi penulisan. Kalau disertasi untuk S3 yaitu penulisan karangan ilmiah, tidak hanya metodologi, tidak hanya penulisan saja, tapi juga diharapkan ada paradigma baru tentang suatu ilmu. Lalu selanjutnya ada namanya metode ilmiah. Metode ilmiah ini diperlukan oleh penulis untuk mengetahui garis-garis pemikiran bersifat konseptual sama prosedural. Konseptual artinya ada orisinil, gagasannya. Prosedural itu berarti bertahap, dari observasi hingga diakhiri dengan pernyataan umum. Nah, suatu hal yang harus dipegang teguh dalam menerapkan sikap ilmiah adalah konsisten. Tujuannya apa? Tujuan untuk mempelajari penulisan karangan ilmiah pastinya semakin sering berlatih, maka akan meningkat keterampilannya, dan juga pengorganisasiannya, faktanya juga sistematis, seperti itu, dan juga mampu menulis berbagai macam karya. Karena sering menulis, pengetahuan juga sudah tentu bertambah. Kemudian juga sikap ilmiah, seorang peneliti atau juga penulis karangan ilmiah, dia hendaknya harus mengetahui rasa ingin tahu, kritis, terbuka, objektif, menghargai hasil karya orang lain, berani mempertahankan kebenaran, sama singkat menjangkau ke depan. Pelaksanaannya, untuk menulis suatu karangan ilmiah yang harus ditempuh adalah dia membuat timbangan pustaka dulu, referensinya mana yang tepat, masalahnya apa saja, kemudian dipecahkan masalah tersebut, bentuk hipotesis, diuji hipotesisnya, kemudian diterbitkan. Ada lagi istilah timbangan pustaka. Timbangan pustaka ini menilai hasil karya ini baik atau layak untuk ditampilkan, untuk diuji atau tidak, seperti itu. Jika kalian ingin menjadi seorang penimbang pustaka, maka minimal pengetahuannya itu seimbang dengan karya yang ditimbang, dan juga dia punya kemampuan menganalisis, pengetahuan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan timbangan pustaka ini adalah untuk mengetahui letak masalah yang dikemukakan dalam ruang yang sama. Ya, lalu ciri-ciri karangan ilmiah populer. Kalau karangan ilmiah populer sudah pasti bahasanya mudah dipahami, kemudian bersifat
terserah si penulisnya mau nulis apa, dan juga boleh pastinya berdasarkan fakta pribadi sama ada metodologi penulisannya yang benar. Nah, karangan jenis seni ilmiah ini berbeda dengan karangan ilmiah karena dia ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif juga, kemudian gaya bahasa formal populer, dan juga mementingkan diri penulis. Dan boleh lebay, boleh dilebih-lebihkan, dan sifatnya argumentatif sama persuasif. Nah, contoh karangan ilmiah populer itu ada artikel, editorial, opini, tips, sama resensi buku. Ya. Nah, kalau artikel itu biasanya tulisan lengkap di media massa, esai juga sama, surat gambar juga. Kalau editorial itu biasanya ditulis oleh sang editorialnya, sang editor, bisa juga oleh pemimpin redaksinya, bisa juga oleh pihak yang di sana. Nah, opini di sini adalah pendapat penulis, ya, bisa berupa arahan, bisa berupa langkah-langkah, seperti itu. Resensi buku itu kombinasi antara uraian, ringkasan, sama kritik objektif terhadap suatu buku, ya. Dia bisa berupa ringkasan, deskriptif, kritik, apresiasi, dan predikat, seperti itu. Kemudian, lalu ada lagi jenis karangan non ilmiah. Nah, karangan non ilmiah ini cirinya adalah dia bersifat fiksi. Nah, dia menyajikan fakta pribadinya si penulis, bisa pengetahuannya, bisa dari pengalaman kehidupan sehari-hari. Kalau karangan non ilmiah ini diambil dari satu sudut, misalnya tentang kehidupan SMA-nya boleh, berdasarkan faktanya. Kemudian juga disimpulkan secara objektif, konotatif, bahasanya populer, kemudian tidak ada hipotesis, kemudian sejarah waktu dia masih SMA bisa imajinatif, khayalan, didramatisir, dan sifatnya membujuk. Lalu contoh karangan ilmiah populer. Nah, dia bisa bersifat cerpen, novel, puisi, dongeng, dan seterusnya. Roman juga bisa. Nah, ada jenis bahasa karangan ilmiah populer sama non ilmiah. Sudah pasti yang bahasa ilmiah itu menggunakan ragam bahasa Indonesia resmi. Kalau non ilmiah tidak perlu resmi. Terus juga penggunaan kata ganti pertamanya itu, kalau ilmiah dia menggunakan kata ganti penulis, kalau ilmiah populer sama non ilmiah bisa saya, aku, kami, kita, mereka boleh. Kalau non ilmiah sudah pasti denotasi, kalau populer sama non ilmiah bisa konotasi. Dan kalau ilmiah itu menghindari unsur kedaerahan, ada konvensi penulisan karangan ilmiah. Berbeda dengan karangan ilmiah, bahasa dalam karangan seni ilmiah, populer dan ilmiah itu lebih longgar. Jadi ilmiah sama populer bahasanya figuratif dan cenderung penuh proses. Dan ada istilah populer yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, tapi tetap efektif baik ilmiah, populer maupun non ilmiah. Contoh kalimat ilmiah sama populer, contohnya kalimat ilmiah dia volume, kalimat non ilmiahnya adalah isi, seperti itu. Makro besar, mikro kecil, gitu. Paradigma itu menurut ilmiah, kalau menurut non ilmiahnya atau populernya adalah pandangan. Oke, demikianlah penyampaian materi e-learning bahasa Indonesia pertemuan kedua. Semoga materi kali ini dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.